1,5 tahun. Berapa hasil berapa yang sudah Anda hasilkan dari trotoar? Sampai saat ini yang kita pasang ring itu udah 272 itu trotolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita berada di Kota Karawang. Kita akan kupas habis peternak baru yang meledak dengan kode ring gledek. Kita langsung ketemu sama ownernya. Boleh dikenalin Om? Monggo silakan, dengan siapa pemilik penangkaran gledek ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rozib Rifai, yang di Facebooknya Rozib Jaya. Sekarang ini menggeluti ternak beranjangan 1 tahun setengah. Alhamdulillah produksi lancar jaya. Sampai saat ini tiap bulan ada yang dipanen terus, dan bulan ini alhamdulillah kita bisa panen nyampe 50 ekor kita DNA. Ya masih ada lagi yang masih kecil, kita continue terus, ada produksinya dari indukan 40 kandang. Ini Om, dari kesuksesan gledek bird farm, Ya. apa gimana gledek bird farm? Ya awalnya gini, kita awalnya itu dari main merpati ya Mas ya. Oh, jenengan dulu dari bermain merpati. Bermain merpati dengan ring gledek. Oh. Terus ya saya lanjutkan aja, karena waktu itu dengan nama burung gledek itu kita mengukir prestasi banyak di merpati. Berarti dulu merpatinya namanya gledek. Gledek, Oh. terus ringnya saya kasih gledek. Oh. Sampai saat ini anak cucunya dari merpati itu kita juga masih banyak yang prestasi dan dimainkan di Muntilan, di Oh. kakak saya. Dari merpati bisa beralih ke beranjangan, gimana Om ceritanya? Awalnya awal-awal musim pandemi itu kita nyari hiburan. Tahun berapa itu? Ya 2020 ya. 2020. Ya. 2019 mungkin ya. 2009. Awal pandemi ya. Nah, awal pandemi, Awal pandemi itu 2019 itu saya masih punyanya Parpa. Oh, parva. Parva. Berarti baru banget. Baru banget itu, kisaran awalnya itu November 2019 kita beli Parpa, nyampe ada 6 ekor. 6 ekor. Itu awal main beranjangan. Awal main beranjangan. Mengenal burung beranjangan. Nah, saya nyari Japa itu kan sulit saat itu 2019 November itu sulit. Saya dapat beranjangan itu Januari 2020 itu Japa sepasang. Saya beli di Tegal 1 pasang Japa. Oh, tapi udah ada jago belum? Sebelum membeli indukan itu. Belum Ya. Saya terakhir ya Parpa yang sisa itu 1 yang saya beli di Jakarta itu. Yang terakhir ya prestasi juga Parpanya. Itu saya kasih nama Asmara. Itu dengan nominal 5 juta rupiah itu Parpa.
Masih Udah laku? belum, masih ada. Oh, Jagoan saya Parva. Om Rezeki sendiri yang beli 5 juta itu Parvanya. Parva. Oh. Ya, alhamdulillah sih sampai sekarang masih bisa eksis untuk prestasi di lapangan yang nama burungnya Asmara. Asmara ya. Sekarang masih juga. Masih Oh. masih on juga. Terus ya dari 2020 itu kita main nyari trotolan Japa itu inden sulit. Nyari Japa, kita pemain baru belum banyak yang kenal, nyarinya juga susah gitu ya Mas ya. Jadi dari situ kita tertarik dengan ternak gitu. Karena waktu itu nyari trotolan itu saya inden itu nggak ada kepastian dari peternak. Ya makanya saya beli induknya sekalian gitu. Awal mula satu pasang. Awal mula satu pasang. Langsung produksi. Enggak, itu waktu itu terus mati betinanya Mas. Januari beli, Mati. enggak taunya Maret nelor itu mati. Oh. Akhirnya mulai Maret, April lah kita belanja itu, terus Lebaran perdana itu pertama Lebaran kita panen pertama itu Lebaran, dan itu pun masih mati Mas. Nah, habis itu Lebaran udah dapat 2020. Oh, Lebaran kemarin. Lebaran 2000. Oh, 2020 ya, udah 2 Lebaran ini ya. Iya, 2 Lebaran ini. Itu kita panen pertama itu pun mati. Gitu, ya. Karena belum pengalaman juga. Belum pengalaman. Nah, di situ terus kita belanja terus untuk materi buat indukan. Yang saya beli awalnya itu yang saya pakai itu ya yang sekarang ini burung yang tadinya dari Kebumen Ring SS ya, Ring SS tapi ini ya. Ini berarti maskot dari sini ya. Ya, awalnya saya punya burung yang bagus prestasi, stabil. Namanya Kencana. Itu pernah masuk ke 10 besar di Purwokerto. Saya angkat dari Mas Koko. Oh, Om Koko. Om Koko Kebumen. Om Koko Kebumen. Nah, di sana nggak produksi, saya beli juga ini sepasang dari Om Koko. Nah, pas pandemi itu Om Koko saya kejar-kejar nggak dikasih ya, mungkin jodoh rezeki nggak jauh kemana. Ini pindah ke saya kasih nama Gledek karena saya senang karakternya. Oh, sampai sekarang maskot. Karena belum jujur ya. Lihat di bawah gantang dulu, gampang bunyi. Nah, pertama kali ya saya ini terus ya belanja sono sini. Akhirnya kita sekarang udah berproduksi, ini anaknya usia 1 tahun. Ini ya? Ring 06, Ring Gledek 06. Ini juga udah prestasi. Ya. Terus ini udah ada turunannya. Ini ada lagi, ini anaknya. Itu umur berapa 2 ini? bulan. 2 bulan. 2 bulan pakai kode ring apa ini? Ini kode ring Gledek juga. Nomornya saya lupa nih ya. Oh, ini baru ya? Baru apa namanya? Baru mandiri apa gimana? Iya, baru mandiri. Kita coba cek. Nah, saking banyaknya Mas. Ini kode ringnya 196. Ring Gledek 196. Ya, usia 2 bulanan. Ringnya kayak gitu. Berarti yo kelihatan 196. Ring Gledek 06006. Ini sebagai indukan juga, ngawinannya bagus, anaknya juga sudah lumayan banyak. berarti modelnya gini Om, selain jadi indukan juga jadi gacor di lapangan. Iya. Oh, tapi nggak pengaruh gitu ya? Nggak pengaruh, cuma karena ini terlalu muda kita kawinin, ada pengaruh di volume. Oh, volumenya menurun. Menurun. Tapi bisa kembali. Bisa, cuma ini masih jadi andalan ngawin karena Gledeknya posisinya belum on, habis mabuk. Oh, mabuk. Ini baru selesai. Nah, yang nggak keganggu kawin ini ring 04 juga, tapi udah ada anaknya tapi nggak dikawinin sekarang. Ini juga prestasi. Dan yang terbaru itu kita baru bawa kemarin, minggu kemarin
ring 045, usia kisaran 8 bulan. Gimana itu? Itu Enggak maksudnya dibawa ke lomba apa sih? Lomba. Lomba ya, lomba mana itu? Itu di lapang DBR di Jati Asih. Jadi AC, Bekasi ya. Terus Prestasi. udah masuk pertama kali dibawa itu masuk ke 7 sampai ke 7. Oh, iya. Masih besar. Terus saya bawa hari Sabtunya, terus Minggunya saya bawa ke yang Cikampek. Itu masuk pertama ke 3, kedua ke 1, ketiganya ke 1 lagi. Berarti ada peningkatan. Ada peningkatan. Itu baru minggu kemarin kita bawa. Nah ini ngomong-ngomong breeding ya Om. Ngomong-ngomong breeding. Dalam kurun waktu 2019 sampai ini 2021. 2020 kita mulai breeding. Oh, udah 2020. Iya. Awal mulai kenal 2019. 19. Berarti cuma 1 tahun Om. Ya sekarang 2021 dan Mau 2 tahun ya. mau 2 tahun kita mainnya. Kita kenal beranjangan itu baru 2 tahun. Iya. Tapi kita mulai breeding itu kan lebaran lah ya. Langsung berhasil. Kalau dari produksi kita baru 1,5 tahun. 1 tahun. Dalam kurun waktu 1,5 tahun sudah berapa trotol yang dengan hasilkan? Dari kurun waktu 1,5 tahun, Ya. berapa hasil berapa yang sudah Anda hasilkan dari trotolan? Ya, alhamdulillah kita dari awal itu belajar itu bisa bikin telur banyak jong, netes pun mati gitu ya. Awalnya itu dimulai dari suka dukanya itu dulu ya. Jadi mungkin kalau melihat sekarang banyak yang hidup itu kita ngalamin proses yang pahit dulu, proses masalah, ada tingkat kesulitannya memang lumayan tinggi. Jadi butuh proses pembelajaran, pengalaman gitu ya. Itu dari awal bulannya itu 1, terus 2, ya kadang jong, terus mentok paling 5. Nah, banyaknya itu dari mulai Februari ke sini. Februari ke sini itu awal Februari 2021 itu kita 28 ekor. Terus ke sini panennya rutin terus, tiap bulan ada terus. Sampai saat ini yang kita pasang ring itu udah 272. 272 itu trotolan. Dinominalkan. Saya nggak bisa bayangin loh. Ya. Dari trotolan Java, kita kan udah tahu ya trotolan Java itu yang harga terjelek lah berapa. Terus dikalikan 200. Ya mungkin kalau kita sebenarnya larinya kan dari hobi ya. Iya. Ya awalnya hobi. Jadi masih banyak yang anakan tadinya kita simpan buat jago lapang ya, yang betina buat jadi materi induk lagi. Nah jadi emang kita ngejual istilahnya kemarin mah yang ada mau ya syukur, enggak ya enggak terlalu maksain gitu loh Om. Tapi karena sekarang alhamdulillah dari hasil anakan sendiri pun udah produksi. Dari jantannya udah anakan produksi, betinanya pun udah produk. Makanya indukan dari terah sendiri gitu loh. Walaupun kita upgrade. Upgrade itu kita masih membeli lagi untuk induk-induk yang berkualitas. Oh berarti nggak harus dari sini semua? Iya. Pejantan saya masih nyari cari di luar, materi dari luar. Yang terakhir itu sebelumnya saya 3 bulan yang lalu ngambil anak palapa. Anak palapa. Ya dari Om Edu. Itu terus baru lomba Kuningan kemarin ngambil lagi anak palapa lagi yang udah prestasi, itu namanya Hellboy. Oh, jadi itu udah masuk kandang? Udah masuk kandang dan udah beranak semua. Berarti memang tangannya dingin Om. Ya, tangannya dingin memang, bener tangannya dingin. Yang dari 3 bulan yang lalu itu anakan sudah ada yang di DNA itu 18 ekor. Cucu palapa itu. Dari cucu
cucu palapas sendiri Iya, 18 ekor. sudah 18 ekor dari satu induk yang kita namakan satelit itu. Itu 10 jantan, 8 betina. Ya menggiurkan ya. Ya. Kalau Dinominalkan Menggiurkan. alhamdulillah berkah gitu loh. Kalau kita kan nyarinya gitu. Heeh. Ya alhamdulillah kita silaturahmi ke sana ke sini, ada teman-teman, ada ya yang ngasih materi gitu kan. Kalau bukan jodoh ya kita sulit untuk mencarinya gitu loh. Sekarang sudah terkumpul berapa kandang? Untuk kandang ternak kita ada 40. Ada 40. Iya, rencana sih ntar ke depan mungkin bisa lebih lagi gitu. Nah, dari 40 kandang itu udah berapa kandang yang produksi? Ada 25. Ada 25. 25 kandang produksi dan bulan ini alhamdulillah panen nyampe 50 ekor. Satu bulan 50 itu rata dipukul rata-rata ya? Iya. Satu Bulan ini kemarin masih 38, 30. Berarti ini termasuk rekor. 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 Sekarang bulan ini Rekor selama jenengan Ternak, iya. bulan ini ya 50 Bulan ini. ekor. Om, ini biar teman-teman yang lihat nggak penasaran ya dengan hasil tangkaran gledek ini ya. ya. Harga untuk meminang dari trotolan gledek berapa Om? Kita harga dari 8 juta sampai 12 juta itu perotolannya tergantung terahnya dan yang indukan yang udah lolos seleksi itu kita patok harganya sampai 12. Speknya, spesifikasinya yang 8 juta itu seperti apa, yang 10 juta seperti apa, yang 12 juta seperti apa? Yang Dari yang 12 juta yang paling Ya. tinggi dulu. 12 juta itu Speknya. mungkin speknya ya burung postur besar. Besar ya. Ya. Terus ya gampang bunyi. Indukan mengaruh. Indukan ya dari indukan si yang udah terbuktikan gledek ini, Gledek. terus ya kayak yang kita baru mencoba ini ya menurut kita bagus itu susu palapa ini. Palapa ya. Ya. Oke. Ini ntar kita sortir ini yang layak dengan harga sekian, ini sekian kita pilih dulu untuk Ibaratnya dengan harga 12 juta ini Om Rizky sudah anu ya apa namanya? Sudah bunyi lah. Sudah berani menjamin. ya Oh, udah berani. Terus yang harga 10 juta Om. ya kisaran ada dari anak gledek itu yang udah kelihatan kualitasnya, udah settingannya pas karena pemasangannya kan bukan itu aja Oh, Mas. gitu. Jadi settingan baru nih ya kita jual nggak terlalu, tapi kalau yang udah kakaknya udah kelihatan enak nih baru kita dengan 2 bulan kok udah konslet gitu ya kan, itu akan ya istilahnya ini berliannya gitu Oh loh. gitu. Lah ini yang harga 8 juta, apakah ini sortiran terjelek buat Ya, ini? karena kita produk-produk perdana, Mas. Oh gitu, berarti bukan sortiran terjelek. Ya, karena ini settingan baru loh. Oh, Saya gitu. belum tahu. Berarti dalam arti settingan baru itu indukan yang baru menjodohkan. Iya, Belum pemasangannya tahu. Oh, gitu. iya. Belum lolos seleksi lah. Gitu. 8 dengan harga 8 juta. 8 juta. Kalau yang udah lolos seleksi, kakak-kakaknya udah kelihatan, ya kita kisaran dari angka 9, 10, sampai 12. Nah ini Om, dengan suksesnya Gledek Bird Farm ini ya, suksesnya Gledek Bird Farm ini, boleh nggak jenengan bocorin lah ya, Iya. perawatan gimana sih Om? Kalau perawatan sih harus stabil ya, Mas. Konsisten, disiplin kita. Istilahnya kita kasih F-nya pagi, misalnya kroto, siangnya jangkrik, ya itu kita harus continue. Seperti itu tiap hari dilakukan terus-menerus gitu. Nggak bisa kita dirubah-rubah dan yang masuk kandang itu kita orang tertentu. Oh masuk kandang breeding bukan sembarang orang bisa masuk? Bukan. Jadi kita ada yang rawat 3 orang, yang masuk cuma 2. Oh, Iya kan, dari 3 orang itu yang masuk cuma 2 orang. Jadi pengaruhnya apa sih?
Dia gampang stres kalau ada orang baru itu masuk, dia akan gila, takut gitu. Jadi kita ngakalinnya sih kita pakai seragam biar masuk ke kandang. Oh gitu. Harus Jadi pakai seragam. iya. Oke. Jadi burung itu nggak kaget. Dari warna itu udah kebiasaan. Oh gitu. Nah ini usia panen. Usia panen jenengan dari usia panen itu usia berapa? Saya lihat dari induk. Kalau induk belajaran kita pantau dengan CCTV, itu dia gelisah enggak, dia bagus enggak ngelolohnya. Kalau bagus kita bisa 5 sampai 6 hari kita baru panen. Kadang ya ada yang 4 hari kita udah panen. Kalau untuk ngejar produk ya. Jadi kita lihat situasi. Kalau burungnya nyaman, ngelolohnya bagus, ya kita biarin. Tapi kalau kita pantau kok burung itu tidak nyaman, ngelolohnya kurang bagus, ya kita kadang ambil 2 hari aja kita panen. Kadang-kadang di sini juga sedia inkubator gitu. Ya ada, kalau induk-indukan awal itu yang untuk piyik ya, inkubator piyik kita pakai. Iya, jadi untuk penghangat itu perawatan butuh itu untuk inkubator. Karena belum numbuh bulu untuk usia 5-6 hari itu. Kecuali di usia 12 hari itu kita bisa di luar kandang begini kita kasih lampu. Pengaruh nggak sih Om dari indukan lolo indukan sama lolo manual? Kalau menurut kita sama aja. Nggak pengaruh di volume power gitu nggak? Enggak, sama aja. Kalau menurut saya sama aja mau yang panen induk. Cuma satu pengaruhnya itu, kalau panen induk itu gampang hidup. Oh, Kalau inkubator itu resiko matinya tinggi. ya benar. Jadi rawan mati kalau main mesin tetas itu tingkat resiko kematiannya tinggi. Kalau kita udah panen usia 5-6 hari itu rata-rata banyak hidupnya Mas. Jadi jarang ada tingkat kematiannya. Ya karena itu kan urusan nyawa, kita pasrahkan yang kuasa gitu ya. Itu udah rezeki lah ya. Oke. Iya. Beralih ya Om, kita ngomongin beralih. Ini dengan sedemikian banyak hasil trotolan di sini, sistem pemasarannya gimana? Kita sih via online ya, mungkin dari Facebook. Terus ada reseller juga kita yang ngambil gitu ya. Jadi kedepannya sih untuk mempermudah penghobi untuk mendapatkan ringkitan, ntar tiap kota kita pasang reseller. Ya dari perawatan itu kita ada timbal baliknya bagi yang membeli ternakan kita dengan memakai ring gledek. Itu kita menghargai, biar satu niat kita meramaikan lomba, yang kedua kita ada apresiasi berbagi rezeki gitu. Jadi ada reward untuk yang merawat ring gledek. Contohnya seperti yang mau melombakan nyampe tingkat nasional, itu kita kasih reward juara 1 itu kita kasih trotol 1 trotol jantan DNA. Apresiasi dari peternak kita gitu. Jadi ini sebagai promo supaya kita meramaikan di lomba. Partisipasilah, kita berpartisipasi. Juara 1 tingkat nasional ya, kejurnas ya. Kejurnas mendapat 1 jantan trotol. Syarat dengan ring gledek. Terus juara keduanya? Juara kedua kita apresiasi dengan uang. 1 juta rupiah. Terus juara 3-nya 500.000. Juara 3 juara 4 juara 4-nya 300.000. Juara 5 200.000. Itu buat skala nasional. Terus buat regional mungkin ada ya? Regional yang setingkat lapres atau regional yang peserta itu di atas 31, minimal 31 ke atas. Itu maksudnya kita supaya benar-benar burung itu teruji gitu loh. Kalau gantangannya banyak, kita minimalkan di 31
peserta itu kita apresiasikan dengan reward. Juara satunya 400, juara duanya 200, juara tiganya 100.000. Dengan semua yang syarat, ya Kopdarnas, ya Latpres regional itu upload di FB, tag Rojib Jaya FB-nya. Ntar ya konfirmasi di WA-nya kita, biar mungkin yang belum berteman kita tahu gitu ya. Kita akan baru kita kasih reward. Nah ini gini om. Ini saya beli ring gledek, beli ring gledek. Saya juara, tapi yang juara itu burung lain. Terus saya atas nama ring gledek kan om nggak tahu gimana. Itu kita kembalikan lagi ke moral ya mas ya. Kita sih sebenarnya pengennya apa adanya. Kalau itu kembali lagi silahkan, kalau mau atau doyan uang yang begitu kita pasrahkan. Tapi kalau jelas itu pemalsuan, misalnya ringnya dilepas pindahin ke burung yang lain, itu akan kita blacklist. Jadi harus ada syarat foto terakhir burungnya. Dan mungkin kan kita komunitas itu nggak banyak, istilahnya di tiap daerah kita ada yang kenal. Jadi kalau misalnya ada informasi yang miring, mungkin kita akan telusuri, dan kedepannya kalau yang memalsukan akan kita blacklist gitu. Jadi jangan sampai karena ada iming-iming reward itu ring dipindah atau apa, kita nggak mau. Kita apa adanya, ya burung ternakan kita ya kita, jangan sampai ada yang memindah ring gitu. Karena kalau memindah itu namanya bukan fair play, pemalsuan ya kan. Reward untuk penikmat ring gledek. Nah,